Podcast Network Asia. Tidak ada yang tahu sebuah ide akan berhasil atau tidak. Jangan mudah menyerah apabila ide kamu dianggap tidak akan berhasil. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku That Will Never Work karya Mark Randolph. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas bagaimana lahirnya sebuah ide yang brilian. Mungkin perlu kita sadari, tidak ada yang tahu sebuah ide itu akan berhasil atau tidak. Sebelum mendirikan Netflix, penulis punya berbagai ide bisnis yang ditolak. Bahkan saat pertama kali merintis Netflix, istrinya sendiri saja tidak percaya dan bilang kalau bisnis itu tidak akan berjalan. Apabila kamu mengalami situasi ini, jangan menyerah. Ada sebuah kutipan yang menarik. Setiap orang yang pernah mandi pasti punya sebuah ide ketika berada di sana. Namun hanya orang yang keluar dari kamar mandi dan benar-benar mengerjakannya yang membuat sebuah perubahan. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, tidak ada yang tahu sebuah ide akan berhasil. Sebelum ide bisnis soal Netflix muncul, co-foundernya yang merupakan penulis buku ini punya puluhan ide bisnis. Mulai dari shampoo yang bisa dipersonalisasikan untuk setiap orang, hingga makanan anjing. Penulis selalu berusaha menjual idenya kepada Reed Hastings, seseorang yang di kemudian hari mendirikan Netflix bersama dengan dia. Namun saat itu, pekerjaan mereka berdua sedang berada di ujung tanduk. Karena perusahaan milik mereka akan diakuisisi oleh perusahaan lain. Pokoknya, mereka hanya ingin mendirikan sebuah bisnis yang baru. Sebuah bisnis yang bisa bertumbuh secara cepat dan digunakan oleh banyak orang lagi dan lagi. Sebagai gambaran, di Silicon Valley pada akhir tahun 90-an, semuanya bergerak begitu cepat. Kesuksesan Jeff Bezos dengan Amazon memberikan harapan kepada para pengusaha lainnya. Untuk sukses di era baru, bukan soal hardware yang lebih hebat atau software yang lebih inovatif, tapi internet itu sendiri. Kamu bisa menggunakannya untuk menjual apapun di internet, dan ini adalah dunia yang sama sekali baru. Hingga suatu hari, ketika penulis bercerita soal kegiatan nonton bareng dengan anak perempuannya sebelum tidur, membuat dia punya sebuah ide cemerlang, yaitu usaha sewa menyewa videotape via online. Saat itu format film masih berbentuk VHS. Namun ide tersebut punya masalah yang serius. Pertama, mereka harus membeli VHS dengan harga yang cukup mahal. Kedua, ongkos kirim 2 kali yang harganya mahal. Ketiga, mereka harus berkompetisi dengan pemimpin pasar di industri video rental saat itu, yaitu Blockbuster yang punya toko sangat banyak untuk rental VHS. Sedihnya lagi ketika penulis bercerita ide bisnis layanan film via pos kepada istrinya justru bilang, ide tersebut tidak akan pernah berhasil. Namun ada kabar baik di tahun 1997. DVD player pertama kali dijual di Amerika Serikat. Selanjutnya, Warner Bros. Meluncurkan 32 film dalam format DVD. Format baru ini sangat relevan dengan ide bisnisnya. Harga per keping DVD yang lebih murah plus ongkos kirim yang jauh lebih hemat. Ide bisnisnya baru bisa berjalan hanya jika DVD menjadi format film yang paling populer. Inilah yang terjadi saat kamu merintis sebuah perusahaan. Kamu berusaha meyakinkan orang lain atas ide kamu. Kamu harus meyakinkan rekan bisnis, investor, calon karyawan, kalau ide kamu bisa berhasil. Kamu melakukannya dengan mengetes produk kamu dari waktu ke waktu, mencoba membuat prototipe, lalu membuat produk jadi dan mengukur penjualannya. Dari situ, kamu baru bisa dapat gambaran, apakah ide bisnis kamu hanya sebatas ide atau benar-benar bisa berjalan. Untuk mengetes apakah DVD bisa dikirim via pos, penulis membeli sebuah CD lagu, lalu mengirimnya ke rumah Reed Hastings. Ternyata bisa. Inilah yang membuat mereka makin percaya diri dan akhirnya bersedia berinvestasi lebih untuk mengembangkan perusahaan. Kedua, inovasi lahir dari masalah. 2 bulan setelah Netflix diluncurkan, penjualannya meningkat tajam. Namun masalahnya, hanya 1% pendapatan yang berasal dari sewa DVD online. Sisanya berasal dari penjualan DVD. Kenapa ini jadi masalah?
Karena kekuatan Netflix bukan dari menjual DVD, tapi sewa DVD online. Hingga akhirnya perusahaan membuat keputusan yang sulit, memberhentikan semua penjualan DVD dan fokus pada pendapatan sewa. Tentu saja hal ini sangat berat bagi keuangan perusahaan. Ditambah lagi biaya sewa gudang karena ada ribuan DVD menumpuk yang menunggu disewa oleh konsumen. Masalah ini membuat tim di Netflix berpikir, gimana kalau DVD itu bukan disimpan di gudang Netflix, tapi di rumah konsumen? Inilah yang membuat Netflix memperkenalkan sistem langganan bulanan. Skema bisnis ini membuat konsumen bebas menyewa beberapa DVD sekaligus selama apapun yang mereka inginkan. Tapi apabila mereka ingin menonton DVD yang lain, maka mereka harus mengembalikan DVD yang sebelumnya mereka pinjam. Skema bisnis ini ternyata sangat disukai oleh konsumen. Model bisnis ini mendorong kunjungan ke website Netflix hingga 300%. Ini adalah sebuah contoh yang menarik. Tidak ada yang tahu sebuah ide bisnis atau sebuah inovasi akan berhasil atau tidak. Ketiga, mengetahui apa yang kamu mau. Setelah 18 bulan menjalankan Netflix, Reed Hastings berbicara kepada penulis kalau dia mulai kehilangan kepercayaan atas kemampuan penulis dalam menjalankan perusahaan sebagai CEO. Reed memberikan saran atau lebih tepatnya memberikan ultimatum agar dia yang jadi CEO dan penulis menjadi presiden. Kejadian ini awalnya membuat penulis syok. Kejujuran itu bagus hingga akhirnya hal itu ditujukan kepada kamu. Penulis lalu mulai melihat ke dalam dirinya, apa kekuatan dan juga kelemahannya, tujuan dan motivasinya bekerja, dan pada akhirnya dia harus melihat dari sudut pandang yang lebih luas, apa yang terbaik bagi perusahaan. Saat itu penulis sadar kalau ada dua mimpi dan dia harus mengorbankan salah satunya agar mimpi yang lain bisa terwujud. Netflix adalah mimpi pertamanya, sedangkan dirinya menjadi CEO adalah mimpi keduanya. Jika penulis ingin Netflix sukses, maka dia harus jujur dan menyadari keterbatasannya. Dia harus mengakui kalau keahliannya adalah sebagai builder atau pembangun, menciptakan sebuah budaya perusahaan, meluncurkan sebuah ide awal, hingga akhirnya bisa diterima oleh pasar. Namun saat itu, Netflix sudah berada dalam tahap bisnis yang berbeda. Netflix butuh pemimpin yang mampu menumbuhkan bisnisnya dan yang paling penting, dengan cepat. Tentunya hal ini butuh pemimpin yang berbeda. Itu adalah keahlian Reed. Pada tahun 1998, Reed akhirnya jadi CEO dan penulis menjadi presiden. Kesadaran atas dirinya sendiri dan apa yang diinginkan membuat penulis menyadari waktunya harus meninggalkan Netflix pada tahun 2003, tidak lama setelah Netflix menjadi perusahaan publik. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, tidak ada yang tahu sebuah ide berhasil atau tidak. Inilah yang terjadi saat merintis sebuah bisnis. Kamu berusaha meyakinkan orang lain atas ide kamu. Kamu melakukannya dengan mengetes produk kamu dari waktu ke waktu, mencoba membuat prototipe, lalu produk jadi dan mengukur penjualannya. Dari situ, kamu baru bisa dapat gambaran apakah ide bisnis kamu hanya sebatas ide atau benar-benar bisa berjalan. Kedua, mengubah masalah jadi inovasi. Saat Netflix memutuskan untuk menghentikan bisnis penjualan DVD dan fokus pada penyewaan DVD online, maka muncul masalah baru. Stok DVD yang menumpuk di gudang. Masalah ini ternyata mendorong mereka untuk menciptakan model bisnis yang baru, yaitu langganan bulanan. Konsumen bebas meminjam beberapa DVD sekaligus tanpa batas waktu selama mereka membayar biaya langganan. Inilah yang membuat stok DVD tidak lagi menumpuk di gudang, tapi di rumah konsumen. Ketiga, sadar atas kemampuan diri. Setiap fase perusahaan membutuhkan pemimpin yang berbeda. Di tahap awal, penulis merupakan CEO yang tepat bagi Netflix. Dia punya keahlian merintis sebuah bisnis dari nol, menciptakan produk, membuat sistem, dan sebagainya. Namun ketika Netflix tumbuh semakin besar, butuh CEO tipe lain yang bisa membawa Netflix ke tingkat yang lebih tinggi. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.